Halo, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara seorang tour guide menjelaskan kepada wisatawannya tentang tempat wisata yang dikunjunginya. Dan sekarang tour guide akan menjelaskan tempat wisata yang ada di daerah Nganjuk. Nganjuk adalah daerah di dekat Madiun yang memiliki beberapa ikon wisata dan sejarah yang menarik. Ketika seorang tour guide menjelaskan kepada wisatawan, jelas harus memiliki penampilan yang baik dan rapi. Kenapa? Karena seorang wisatawan akan tertarik ketika melihat tour guide yang berpenampilan rapi dan baik. Sebaliknya, jika wisatawan melihat tour guide dengan penampilan yang tidak baik, mereka terkesan akan tidak menyukai dan tidak memperhatikan. Baik, kali ini wisatawannya berasal dari daerah Mejayan, Madiun, di mana mereka akan berkeliling di daerah Nganjuk untuk berwisata selama 1 hari. Dan titik penjemputannya ada di daerah Mejayan yang langsung menuju ke wisata pertama, yaitu Batu Lawang. Ketika di dalam bis, tour leader akan menjelaskan agenda yang secara umum akan dilakukan oleh wisatawan. Namun, tour guide akan menjelaskan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pada saat di dalam bis, tour guide akan menjelaskan sejarah dari Kota Nganjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sejarah Kota Nganjuk erat kaitannya dengan Kerajaan Medang dan Kerajaan Sriwijaya. Kenapa Kerajaan Medang sampai di sini? Karena Empu Sendok yang membawa mahkota kerajaan sebagai simbol kerajaan lari ke daerah Lojarat Nganjuk. Diutusnya pasukan Jambi oleh Raja Sriwijaya untuk mengejar Empu Sendok ini, sehingga perperangan pun terjadi. Namun Empu Sendok tidak sendiri. Empu Sendok dibantu oleh masyarakat Nganjuk yang akhirnya melawan pasukan Jambi. Mulai dari benteng pertama, pasukan Jambi berhasil melumpuhkan beberapa pasukan dari Empu Sendok. Namun pada akhirnya pasukan Jambi kewalahan dan tidak bisa menerobos benteng dari pasukan Empu Sendok. Sampai pada akhirnya Empu Sendok menyerukan suara Anjuk Ladang, Anjuk Ladang, karena mereka berhasil melumpuhkan pasukan dari Sriwijaya, yaitu pasukan Jambi. Anjuk Ladang yang berarti tanah kemenangan dilontarkan dari Empu Sendok untuk memperingati bahwa mereka telah berhasil memenangkan peperangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita sudah sampai di Bukit Batu Lawang. Di bukit ini kita dapat melihat 4 air terjun secara langsung. Batu Lawang adalah bukit yang berjarak 30 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk mencapai di atas bukit, kita sekarang berada di parkiran, harus menaiki tangga sepanjang 30 meter untuk sampai di atas bukit. Di sana kalian akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Selain kalian dapat melihat 4 air terjun secara langsung, karena daerah ini adalah satu arah dengan salah satu air terjun, yaitu air terjun Sedudo. Nah, Bapak Ibu, kalian dapat menikmati pemandangan sambil berfoto-foto untuk dijadikan kenang-kenangan. Silahkan berkeliling. Mari. Bapak Ibu semua, sekarang kita sudah sampai di air terjun Sedudo. Air terjun Sedudo ini adalah ikon dari kota Nganjuk, di mana di air terjun ini selalu rutin diadakan ritual pemandian yang dilakukan setiap tanggal 1 Suro yang dinamakan mandi Sedudo. Di sini selalu dijadikan tempat ritual rutin karena dipercaya dari sejak zaman Majapahit, pada siapa yang mandi di air terjun ini, mereka akan awet muda. Ada yang berminat untuk mandi? Tidak
kali ya. Ya mungkin lain kali ketika kalian berkunjung lagi di LTC Surga ini, atau mungkin pada tanggal 1 Suro pada saat ada ritual rutin, kalian bisa datang ke sini untuk menikmati acaranya. Kita ada di beristirahat sejenak di Masjid Jami Al-Muhtar. Sekarang kita sudah sampai di daerah Candi Ngetos. Candi Ngetos adalah candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit, di mana Prabu Hayam Wuruk mengutus membangun candi ini bertujuan untuk menyimpan abu jenazahnya kelak. Prabu Hayam Wuruk menginginkan abu jenazahnya disimpan di sini karena daerah Ngetos berhadapan dengan Gunung Wilis. Prabu Hayam Wuruk meminta kepada pamannya untuk jika nanti meninggal, abu jenazahnya disimpan di sini, sehingga pamannya juga diutus untuk membangun candi ini. Gunung Wilis seakan-akan disamakan dengan Gunung Mahameru, sehingga Prabu Hayam Wuruk meminta untuk disemayamkan abunya di sini karena berhadapan dengan Gunung Wilis. Sekarang yang terlihat hanya induk candinya saja, sedangkan tempat penyimpanan abu jenazah dari Prabu Hayam Wuruk sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kunjungannya di daerah Nganjuk. Semoga lain kali kita dapat berkunjung lagi di daerah wisata Nganjuk yang lain, karena masih banyak sekali wisata di daerah Nganjuk yang belum kita kunjungi. Karena untuk waktunya sudah selesai, saya sebagai pembimbing wisata dan juga teman-teman minta maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.